Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, Hukum Perusahaan, yang akan membawakan materi mengenai pengantar hukum perusahaan. Saya Denaya Hairunisa dengan NIM lahir 842. Saya Amelia Caya Ningtyas dengan NIM 157. Saya Betuel Salamanisa dengan NIM akhir 425. Saya Amarana Syita dengan NIM akhir 311. Saya Nisa Rahmawati dengan NIM akhir 551. Dan dimulai dari pengertian perusahaan. Perusahaan adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau badan hukum yang menjalankan perdagangan barang maupun jasa dengan tujuan mendapatkan keuntungan dalam jangka waktu tertentu dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan dalam pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah NKRI atau Negara Republik Indonesia. Sejarah hukum perusahaan bermula pada benua Eropa pada abad pertengahan 1000 sampai 1500 Masehi. Berkembangnya kota-kota dagang di Italia dan Perancis yang perlu aturan khusus untuk aktivitas perdagangan. Hukum perusahaan berkembang dari hukum dagang yang merupakan tambahan dari hukum perdata yang mengatur bentuk dan aktivitas badan usaha secara khusus. Sedangkan sejarah hukum perusahaan di Indonesia, hukum perusahaan itu sangat dipengaruhi oleh hukum kolonial Belanda, terutama Wetboek van Kopdel atau KUHD yang diperkenalkan tahun 1829 hingga 1847. KUHD ini menjadi dasar pengaturan perusahaan dan perdagangan di Indonesia hingga masa kemerdekaan dan bahkan setelahnya. Dengan adaptasi dan reformasi hukum yang terus berlangsung seperti pergantian KUHD dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 1955. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup hukum perusahaan, di mana terbagi menjadi 3, yakni bentuk usaha, kegiatan usaha, dan juga jenis usaha. Yang pertama ialah bentuk usaha. Bentuk usaha ialah organisasi usaha dan badan usaha yang menjadi wadah penggerak setiap jenis kegiatan usaha yang disebut bentuk hukum perusahaan. Bentuk badan hukum perusahaan, persekutuan dan badan hukum sudah diatur dengan undang-undang, yakni adanya firma dan persekutuan komoditer atau CV diatur dalam KUHD. Kemudian perseroan terbatas atau PT diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Kemudian koperasi perusahaan umum Perum dan perusahaan perseroan atau persero diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969. Selanjutnya, dalam ruang lingkup hukum perusahaan yakni kegiatan usaha. Kegiatan usaha adalah berbagai jenis usaha di bidang perekonomian yang meliputi bidang perindustrian, perdagangan, perjasaan dan keuangan atau pembiayaan dan lain-lain halnya. Suatu kegiatan disebut sebagai usaha jika setiap tindakan, perbuatan ataupun kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba itu sendiri. Kemudian, suatu kegiatan dapat disebut sebagai usaha dalam arti hukum perusahaan ialah apabila memenuhi beberapa unsur berikut. Unsur yang pertama ialah dalam bidang perekonomian. Kemudian unsur yang kedua ialah dilakukan oleh pengusaha, dan unsur yang ketiga ialah tujuannya untuk memperoleh laba maupun keuntungan. Bagian ketiga dari ruang lingkup perusahaan ialah jenis usaha. Jenis usaha merupakan kegiatan yang meliputi bidang perindustrian, perdagangan, pertanian ekstraktif, jasa, serta pembiayaan. Kemudian dapat dikategorikan sebagai adanya 7 hal tersebut. Yang pertama, perindustrian meliputi kegiatan antara lain eksplorasi dan pengeboran minyak, penangkapan ikan, pengelolaan kayu, barang kerajinan, makanan dalam kaleng, obat-obatan, kendaraan bermotor, rekaman
perfilman dan perfilman, percetakan dan penerbitan, industri siaran radio dan juga televisi. Kemudian selanjutnya ialah perdagangan, meliputi kegiatan antara lain jual beli retailer, ekspor impor, bursa efek, restoran, toko swalayan, valuta asing dan sewa menyewa serta sebagainya. Kemudian yang ketiga ialah pertanian, yaitu bidang usaha yang berkaitan dengan tanah atau bumi dan air, antara lain meliputi agrobisnis, budidaya tanaman, budidaya ikan dan sebagainya. Selanjutnya yang keempat ialah ekstraktif, yaitu usaha untuk mengumpulkan apa yang sudah disediakan oleh alam, antara lain ialah pengumpulan mutiara, pergerukan pasir, pengumpulan batu dan sebagainya. Kemudian jenis usaha di bidang jasa itu sendiri meliputi kegiatan antara lain transportasi, perbankan, perbengkelan, salon kecantikan, tata busana, konsultan dan lain sebagainya. Bidang usaha selanjutnya yakni pada bidang pembiayaan, yakni antara lain meliputi modal ventura, leasing, factoring dan consumer finance serta sebagainya. Sehingga ternyata adanya ketujuh jenis usaha tersebut dapat dikategorikan melalui adanya objek usahanya masing-masing. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sumber hukum perusahaan. Terdapat 4 sumber hukum perusahaan. Yang pertama ialah perundang-undangan, yang kedua ialah kontrak perusahaan, yang ketiga jurisprudensi, dan yang keempat adalah kebiasaan. Yang pertama, perundang-undangan. Perundang-undangan yang menjadi sumber hukum perusahaan meliputi berbagai macam undang-undang, termasuk undang-undang zaman Hindia Belanda yang masih tetap berlaku dan diberlakukan di Indonesia, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu, dalam pelaksanaan kegiatan usaha juga berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Yang kedua, kontrak perusahaan. Kontrak perusahaan sebagai sumber hukum perusahaan sesuai dengan ketentuan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dari ketentuan ini berarti kontrak perusahaan yang didasari pada persetujuan para pihak dan dibuat secara sah akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Yang ketiga, jurisprudensi. Jurisprudensi diakui sebagai salah satu sumber hukum. Dalam kaitannya dengan hukum perusahaan, maka jurisprudensi dapat diikuti oleh pihak-pihak, terutama jika terjadi sengketa mengenai pemenuhan hak dan kewajiban tertentu. Dalam jurisprudensi, hak dan kewajiban yang telah ditetapkan oleh hakim dipandang sebagai dasar yang adil untuk menyelesaikan sengketa, hak dan kewajiban antara para pihak yang bersengketa. Yang keempat, kebiasaan. Kebiasaan adalah salah satu hal yang menjadi sumber hukum menurut sistem hukum di Indonesia. Kebiasaan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan berulang-ulang menurut tingkah laku yang tetap, lazim, dan normal sehingga orang banyak menyukai perbuatan tersebut. Kebiasaan yang menjadi hukum perusahaan dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu kebiasaan internasional dan kebiasaan yang berlaku secara lokal, yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat Indonesia. Selanjutnya, adapun karakteristik dalam menjalankan usaha. Yang pertama, visioner. Seorang pelaku usaha harus memiliki pandangan jauh ke depan, mampu membayangkan dan merencanakan masa depan secara strategis. Karakter visioner memungkinkan pengusaha menetapkan tujuan jangka panjang, membuat perencanaan matang, dan mengantisipasi perubahan pasar. Dengan visi yang jelas, usaha tidak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Yang kedua, kreatif dan inovatif. Kreativitas diperlukan untuk menciptakan produk atau layanan yang unik dan menarik. Sedangkan inovasi penting dalam meningkatkan kualitas, efisiensi, dan daya saing. Pengusaha yang kreatif dan inovatif akan lebih mampu memecahkan masalah, menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, serta memunculkan gagasan-gagasan baru yang dapat menarik minat pasar dan memberikan nilai tambah. Yang ketiga, disiplin dan konsisten. Disiplin mencerminkan keseriusan dalam menjalankan setiap aspek usaha, mulai dari pengaturan waktu, keuangan, hingga produksi. Konsistensi dibutuhkan agar mutu produk dan layanan tetap terjaga, serta membangun kepercayaan dari pelanggan dan mitra bisnis.
Pelaku usaha yang disiplin dan konsisten umumnya lebih mampu membentuk sistem kerja yang teratur dan profesional. Yang keempat, berani mengambil resiko. Dengan menjalankan usaha selaku pemilik sektor usaha, oleh karena itu pengusaha harus memiliki keberanian mengambil keputusan meskipun penuh resiko. Namun keberanian pengusaha yang cerdas mampu menganalisis potensi keuntungan dan kerugian serta menyiapkan strategi mitigasi untuk mengurangi dampak negatif. Yang kelima, ulet dan pantang menyerah. Ketahanan mental sangat dibutuhkan dalam dunia usaha yang penuh tantangan. Kegagalan atau kerugian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan proses pembelajaran. Pengusaha yang ulet tidak mudah goyah, bahkan saat mengalami kegagalan berulang kali. Mereka akan terus berusaha bangkit, memperbaiki kesalahan, dan tetap fokus pada pencapaian dan tujuan usahanya. Yang keenam, etis dan jujur. Integritas menjadi fondasi utama dalam membangun usaha yang berkelanjutan. Etika bisnis mengatur perilaku pelaku usaha agar tidak melakukan kecurangan, eksploitasi, atau manipulasi terhadap konsumen dan mitra. Kejujuran menciptakan kepercayaan yang merupakan aset berharga dalam hubungan jangka panjang dengan pelanggan, pemasok, maupun investor. Yang ketujuh, fleksibel dan adaptif. Kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan pasar, teknologi, dan kebutuhan konsumen sangat penting. Usaha yang stuck akan tertinggal dan sulit bertahan. Pengusaha yang adaptif akan terbuka terhadap perubahan, cepat belajar hal baru, dan tidak ragu untuk menyesuaikan strategi atau model bisnis agar tetap relevan dan kompetitif. Kemudian yang kedelapan, kemampuan manajerial. Mengelola usaha tidak cukup hanya dengan ide bagus. Diperlukan kemampuan untuk mengatur berbagai sumber daya seperti modal, tenaga kerja, waktu, dan informasi. Pengusaha harus membuat perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan yang efektif agar operasional usaha berjalan lancar dan efisien. Yang kesembilan, komitmen tinggi. Komitmen adalah dedikasi penuh terhadap usaha yang dijalankan. Pengusaha yang berkomitmen akan mencurahkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk mencapai keberhasilan. Mereka tidak mudah menyerah pada hambatan dan tetap fokus meski menghadapi tekanan, serta menjadikan usaha sebagai bagian penting dari hidupnya. Kemudian yang terakhir adalah orientasi pada pelanggan. Kesuksesan usaha sangat bergantung pada kepuasan pelanggan. Pengusaha harus memahami kebutuhan, harapan, dan perilaku konsumen, serta menjadikannya dasar dalam pengembangan produk atau layanan. Pelayanan yang represif, komunikasi yang baik, dan kemampuan membangun hubungan jangka panjang menjadi kunci dalam menyikapi loyalitas pelanggan. Baik, kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan hari ini adalah hukum perusahaan merupakan bagian penting dalam sistem hukum yang mengatur segala bentuk dan kegiatan badan usaha yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara sah. Di Indonesia, hukum perusahaan bersumber dari berbagai ketentuan seperti perundang-undangan, kontrak yang sah, jurisprudensi, dan kebiasaan yang berlaku dalam praktik usaha. Ruang lingkupnya mencakup bentuk usaha baik yang berbadan hukum seperti perseroan terbatas dan koperasi maupun yang tidak berbadan hukum seperti firma dan CV. Selain itu, kegiatan usaha yang dijalankan mencakup berbagai sektor ekonomi seperti perdagangan, industri, jasa, pertanian, dan pembiayaan. Untuk menjalankan usaha secara efektif dan berkelanjutan, pelaku usaha memiliki komitmen tinggi dan orientasi pada kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hukum perusahaan tidak hanya penting sebagai dasar legalitas, tetapi juga sebagai pedoman dalam membangun dan mengelola usaha. Sekian dari kelompok kami, kelompok 1 hukum perusahaan, mengenai dan menjelaskan tentang adanya pengantar hukum perusahaan